Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzamil Ihsan, NIM 210306114, Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum biokimia tentang metabolisme air dan mineral yang diampu oleh Ibu dosen Tati Vidianasari SPT MP. Nah, yang pertama menjelaskan 3 sistem kondensasi pada tubuh. Sistem dapar, yang pertama adalah sistem dapar darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemah dan basa konjugatnya atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH darah karena darah mengandung sistem dapar, asam bikarbonat, dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan agar pH darah tetap normal atau di 7,4 diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dengan kadar asam karbonat, yaitu 20:1. Nah, di dalam darah kita terdapat sistem penyangga karbonat yaitu H2CO3 dan HCO3, yaitu menjaga pH agar tetap normal. Sebab jika pH terlalu rendah itu akan menyebabkan penyakit asidosis, kemudian jika pH terlalu tinggi itu akan menyebabkan alkalosis. Dan jika pH sangat rendah atau sangat tinggi, itu akan menyebabkan kematian. Ini adalah sistem dapar darah. CO2 atau karbon dioksida di dalam darah akan bereaksi dengan air H2O sehingga membuat asam karbonat H2CO3 terdiosisasi menjadi hidrogen H+ dan iokarbonat HCO3-. Setiap komponennya akan berpengaruh pada komponen zat lainnya. Selanjutnya, sistem respirasi. Sistem respirasi pada manusia, organ utama dalam sistem pernapasan terletak di dalam rongga dada. Pada saat bernapas, molekul oksigen akan masuk melalui hidung, kemudian melewati paring, kemudian setelah itu trakea, setelah trakea menuju paru-paru, melewati bronkus. Setelah bronkus, udara dari dalam bronkus ini akan diteruskan menuju alveolus, melewati cabang bronkus yaitu bronchiolus, kemudian diteruskan menuju alveolus, dan di dalam alveolus ini terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus dikelilingi oleh banyak pembuluh kapiler. Pada pembuluh kapiler terdapat banyak sel darah merah yang nantinya akan mengikat molekul oksigen. Oksigen selanjutnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel darah merah melewati pembuluh-pembuluh darah. Sedangkan molekul karbon dioksida yang bertukar dengan di alveolus tadi, kemudian karbon dioksida dikeluarkan ke luar tubuh melalui bronchiolus, kemudian melewati bronkus, dan selanjutnya menuju trakea, melewati paring, dan selanjutnya dikeluarkan melewati lubang hidung. Kemudian sistem ekskresi pada ginjal. Nah, sistem ekskresi pada ginjal mengatur garam bikarbonat dalam darah guna memobilisasi ion H+ di dalam tubukus distal dan tubulus proksimal yang menyerap kembali Na+. Terjadi pertukaran ion H+ di dalam tubulus distal dengan Na+. Selanjutnya adanya pembentukan amonia NH4+ di dalam tubulus distal dengan menggantikan Na+ yang telah dipakai. Dan selanjutnya yang kedua adalah menjelaskan secara singkat proses metabolisme air dalam ternak. Sistem metabolisme air dalam tubuh ternak. Air merupakan penyusun dari jaringan hewan maupun tumbuhan. Air terbagi menjadi 2, yaitu ekstraseluler dan intraseluler. Intraseluler itu 50% pada tubuh termasuk darah. Kemudian ekstraseluler itu termasuk urin. Selanjutnya, sistem metabolismenya, pertama air yang diminum ternak masuk ke dalam mulut menuju saluran pencernaan. Lalu yang kedua, air masuk melalui pembuluh kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh ternak. Setelah itu, tahap ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sampai di paru-paru, ternak akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya yang keempat terjadi pada organ hati ternak. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat
lemak, dan protein. Proses yang terakhir, yang kelima, air menuju ginjal ternak. Pada tahap ini, air membantu ginjal pada ternak dalam proses penyaringan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni atau urin ternak tersebut. Kemudian fungsi dari air adalah pengangkutan zat makanan, kemudian juga menjadi pelumas bagi tulang. Selanjutnya itu membantu pertukaran gas pada alveoli, kemudian membantu pencernaan, dan yang terakhir adalah katalisator atau untuk menstabilkan tubuh. Selanjutnya yang ketiga adalah jelaskan dari manakah asal sumber air pada tubuh ternak. Sumber air untuk ternak biasanya berasal dari air minum. Yang pertama, air minum. Air yang bersih adalah air yang segar, bersuhu ruang, terbebas dari cemaran bahan-bahan bahaya. Kemudian yang kedua, air terkandung pada makanan seperti pada pelet dan rumput. Yang ketiga, air metabolik yang didapat sebagai hasil dari oksidasi makanan dan sintesa dari molekul yang kompleks di dalam tubuh. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, yaitu jelaskan bagaimana cara menghitung air metabolik. Saya mengambil contoh, bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% karbohidrat. Jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah sebagai berikut ini ya. Zat makanannya karbohidrat, kemudian air metabolik hasil oksidasinya 60, rata-rata kalorinya 400, kemudian air metabolik per 100 kilokalori energi metaboliknya itu 15. Kemudian zat makanan pada protein, air metaboliknya hasil oksidasinya itu 42, rata-rata kalori 400. Kemudian air metabolik per 100 kilokalori energi metabolik 10,5. Selanjutnya lemak. Air metabolik hasil oksidasi 100, kemudian rata-rata kalorinya 100, dan air metabolik per 100 kilokalori energi metaboliknya 11,1. Nah, air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikali 4, yaitu menjadi hasilnya 40 kilokalori. Selanjutnya 20 gram lemak dikali 9 itu sama dengan 180 kilokalori. Kemudian 55 gram karbohidrat dikali 220 kilokalori per 440 kilokalori. Nah, 40 kilokalori menghasilkan 40 kali 0,15 kilokalori sama dengan 4,2 air metabolik. Nah, selanjutnya itu tadi 180 kilokalori menghasilkan 18 kali 0,111 kilokalori, yaitu 19,98 gram air metabolik. Selanjutnya 220 kilokalori menghasilkan 220 kali 0,150 kilokalori sama dengan 33 gram air metabolik. Dibagi 579 gram air metabolik. Jadi bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metaboliknya yang dihasilkan adalah 57 gram. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Yang pertama, hilangnya air lewat kulit pada mamalia umumnya akan membantu atau melepaskan panas untuk mengatur temperatur tubuh. Jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan meningkatnya aktivitas fisik dan temperatur lingkungannya. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi akan meningkatkan hilangnya air melalui kencing. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi sehingga menimbulkan odema pada otak dan asites yang terlalu banyak cairan dalam rongga tubuh. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang merupakan racun bagi saluran kencing. Jadi untuk mencernakannya diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Kemudian yang keempat, saluran pencernaan.
bentuk pakan dan susunan pakan yang mempunyai pengaruh nyata. Contohnya, pakan serat mempunyai sifat pencahar yang menyebabkan banyak air yang keluar bersama feses, ekskresi kotoran sapi, dan lebih basah daripada kambing. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata atau pengucapan yang salah, mohon untuk dimaklumi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.